Untuk video kali ini merupakan lanjutan dari part 1 pembahasan soal TKPA MTK SMMPTN Barat yang sebelumnya ya. Nah, nanti akan kakak letakkan di kolom deskripsi link video yang membahas tentang part 1-nya. Serta kakak akan meletakkan juga di kolom deskripsi link tentang penjelasan mengenai apa itu tes SMMPTN Barat ya. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal yang nomor 10. Dari data ini, kita disuruh menentukan jumlah waktu. Nah, kita tulis dulu angkanya ya. Oke, berarti ini tinggal kita tambah aja. Kita tambah dulu dari angka bagian belakang, yaitu bagian yang detik. 1 tambah 7, 8, atau 51 ditambah 17, itu sama dengan 68. Nah, yang untuk bagian menit, 66, yang bagian jamnya 5. Oke, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Karena detiknya ini 68, berarti menitnya kita tambah 1, dan yang detiknya itu kita kurangin dengan 60. Nah, terus yang menit itu juga berubah menjadi 67 kan? Nah, yang menit ini kita tambahin ke jam. Kan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti jawabannya adalah 6 jam, 7 menit, 8 detik. Oke, soal nomor 11. Jika X dan Y bilangan bulat yang memenuhi. Nah, X itu adalah rentang antara nilai 6 sama 8. Berarti nilai X itu sama dengan 7. Kalau Y rentang antara 7 dan 9, berarti 8. Nah, jadi jawabannya adalah X lebih kecil daripada Y. Oke. Nah, ini adalah bilangan desimal. Berarti kita jumlahkan dulu yang di dalam kurungnya, karena yang dikuadratkan itu di luar ya. 0,5 ditambah 0,6. Posisi komanya kita sesuaikan atau kita samakan. 5 ditambah 6 kan 11 ya. Kita tulis 1, sisip 1. 1 tambah 0 tambah 0, jawabannya 1. Oke, karena belakang koma 1 angka, jadinya 1,1. Kita pangkatkan 2. Kita abaikan aja dulu tanda komanya. 11 pangkat 2 itu sama dengan 121. Nah, angka di belakang koma karena kita kuadratkan itu bakal ada 2. Berarti jawabannya adalah 1,21. Oke, soal berikutnya, diketahui operasi ini yang ditanya adalah nilai n-nya. Biasakan selesaikan angka yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Nah, itu kan angkanya sama. 2011 dengan bagian kanan yang 2011. Nah, berarti di situ supaya bilangan desimal bisa berubah menjadi bilangan biasa, kita ubah dia menjadi bilangan pecahan nanti ya. Tapi di sini kita selesaikan dulu yang untuk 0,001. Berubah menjadi 1/1000 karena ada 3 angka di belakang komanya. Nah, yang 20,11 kita ubah menjadi pecahan menjadi 2011/100. 1000 itu sama dengan 10 pangkat 3. Kita ubah dia menjadi bilangan indeks ya. Bilangan
bukan bilangan indeks, tapi bilangan berpangkat. Nah, yang 2011-nya itu sama-sama sebagai pembilang untuk ruas kiri dan kanan bisa kita coret. Yang 100 itu kita ubah menjadi 10 pangkat 2. Nah, yang ini masing-masing angkanya kita kuadratkan. 1 dikuadratkan 1, 10 pangkat 3 dikuadratkan. Itu sama dengan apa? Nah, di sini akan kakak jelaskan tentang sifat bilangan berpangkat. Apabila A pangkat N kita pangkatkan dengan M, berarti pangkatnya kita kalikan. Nah, maka ini menjadi 10 pangkat 6 dikali N sama dengan 1. Karena itu udah kita coret tadi ya. Oke, 10 pangkat 2, karena dia sama-sama penyebut, berarti kita kali. A pangkat N dikali A pangkat M, karena bilangan pokoknya sama-sama A, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. A pangkat N ditambah M. Nah, sifat ini harus adik-adik hafalkan ya. Berarti N per 10 pangkat 8 sama dengan 1. Ini tinggal kita kali silang. Berarti nilai N-nya sama dengan 10 pangkat 8. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Nah, untuk soal ini operasinya berupa penjumlahan. Coba adik-adik perhatikan, apakah bilangan pokok dan pangkatnya sama? Iya, sama. Bilangan pokoknya di situ sama-sama 5, pangkatnya sama-sama 10. Berarti itu bisa kita jumlahkan 5 pangkat 10-nya itu ada sebanyak 5 buah. Nah, karena di sini kita ubah menjadi bilangan berpangkat, 5 itu sama dengan 5 pangkat 1 ditambah 10. Berarti jawabannya adalah 5 pangkat 11. Untuk sifat-sifat eksponen, yang paling sering muncul dalam soal TKPA, kakak tuliskan di sini ya. Apabila A pangkat N dikali A pangkat M, berarti pangkatnya kita tambahkan. A pangkat N ditambah M. Kalau dia pembagian, kira-kira pangkatnya kita apakan adik-adik? Iya, pangkatnya kita kurang. Berarti A pangkat N dikurang M. Nah, kalau dia dijumlahkan, berarti itu sama dengan 2A pangkat N. Kita hitung aja ada sebanyak berapa buah A pangkat N-nya. Nah, apabila di luar ada pangkat, berarti pangkatnya tinggal kita kalikan. Nah, apabila dia pecahan seperti ini, berarti masing-masingnya kita pangkatkan. Jadinya A pangkat N per B pangkat N. Nah, ini harus adik-adik hafalkan ya sifat-sifat dari si eksponennya. Oke, nah ini adalah soal terakhir. Nah, ini adalah soal tentang perbandingan ya. Dari mana kita tahu di sana perbandingan? Karena di situ ada beberapa besaran yang diketahui. Nah, untuk perbandingan itu dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada namanya perbandingan senilai. Kita misalkan di situ besaran A dan besaran B serta C dan D. Nah, apa arti dari perbandingan senilai? Apabila A
nilainya semakin besar, berarti nilai si B juga semakin besar. Itu yang dikatakan dengan perbandingan senilai. Rumus dari perbandingan senilai adalah A per B sama dengan C per D. Yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Nah, berbalik nilai artinya nilai A semakin besar, maka nilai B semakin kecil. Berarti rumusnya adalah A dikali B sama dengan C dikali D. Nah, kita hanya bisa membandingkan dua besaran ya. Dari soal ini ada 3 besaran yang diketahui. Apa saja? Luas, waktu, dan pekerja. Untuk menyelesaikan soal perbandingan, kita hanya bisa membandingkan dua nilai saja. Nah, gimana kalau misalnya besarannya terdiri lebih dari 2? Berarti ada besaran yang harus kita samakan nilainya. Cara menyamakan nilai dari salah satu besarannya itu kita bisa menggunakan operasi matematika, bisa dibagi dan bisa dikali. Nah, di sini kita tulis dulu dalam bentuk tabel ya. Di situ udah kakak tuliskan untuk bagian kolom luas, jam, dan pekerja. Nah, ini pengisiannya kita sesuaikan berdasarkan angka pada soal. Nah, pada 3 besaran ini, nilai yang bisa kita samakan itu adalah yang bagian pekerja. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil kan 4 ya. Nah, berarti yang 8 itu kita operasikan dalam bentuk apa supaya nilainya bisa 4? Iya, kita bagi 2. Nah, tapi yang untuk besaran luas juga kita bagi 2. Kenapa yang jam nggak kita bagi 2 juga? Karena bagian jam itu yang dia tanyakan dalam soal. Jadi, untuk besaran yang dia tanyakan dalam soal nggak perlu kita sederhanakan. Berarti ini 60 dibagi 2 sama dengan 30, terus ini 5, dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke, bagian pekerja itu udah sama ya. Nah, sekarang coba kita analisa. Apakah ini tergolong ke dalam perbandingan senilai atau berbalik nilai? Semakin luas dinding, maka jam yang kita butuhkan untuk mengecat itu semakin lama atau semakin sedikit? Iya, maka dia akan semakin lama. Berarti di sini kita menggunakan perbandingan senilai. Kalau senilai tadi dibagi ya, berarti 50 per X itu sama dengan 30 per 5. Nah, 30 itu bisa kita bagi dengan 5. Sama dengan 6. Berarti 50 per X sama dengan 6. Nah, ini tinggal kita ubah aja posisinya. Kita kali silang. Kan kita mau mencari nilai X ya. Berarti 6-nya pindah ke posisi X dan X-nya pindah ke posisi 6. Maka 50 per 6 sama dengan X. Karena pilihan jawabannya dalam bentuk satuan jam dan menit, berarti ini kita ubah menjadi pecahan campuran aja supaya lebih gampang mengubahnya. 50 dibagi 6 itu kira-kira dapat berapa? 8 ya? Iya, 8. 8 dikali 6 sama dengan 48 ya. Nah, berarti kalau kita ubah ke pecahan campuran, maka dia menjadi 8, 2 per 6. Yang 2 per 6 itu artinya 2 per 6 jam.
bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Jadinya 1/1/3. Nah, kan itu satuannya dalam bentuk jam. 1/3 jam itu sama dengan berapa menit ya? 1 jam berapa menit? Kan 60. Nah, berarti 60 dibagi 3. Iya, 20 menit.